ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp92.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat tetap semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, masih dalam pembahasan kita dalam rangka untuk mengajak beramar ma'ruf nahi mungkar, kalau bahasa mereka mempengaruhi, namun mereka tidak mau terpengaruh katanya. Sebenarnya bukan tidak mau terpengaruh, tetapi Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar belum membuka hatinya. Tak sedikit dari sahabat-sahabat yang awalnya membenci dengan para mantan, awalnya sangat geram, awalnya sangat marah jika Islam Jamaah dibahas, jika Islam Jamaah dibongkar, jika Islam Jamaah dikupas tuntas, dibedah semua rahasia-rahasia bitonahnya. Awalnya menolak, sempat marah, bahkan ada yang ngancam, bahkan ada yang dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit pula dari orang-orang tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan akhirnya hijrah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Usaha-usaha para mantan terus dilakukan, usaha-usaha tidak berhenti ya. Jadi bahasa saya, jangan seperti pemikiran Islam Jamaah yang kemudian menghina, melecehkan kepada kita. Sekarang sudah adem ayem pegel bahas Islam Jamaah. Enggak, kita hanya saja, kita itu hanya sebuah sampingan saja bagi kami. Jadi bukan sebuah maqasid utama, tujuan utama kita untuk hanya pekerjaannya itu saja, tidak, tetapi kita hanya ya sampingan di waktu-waktu yang longgar. Tapi tetap walaupun bahasa kita sampingan, artinya kita masih banyak kewajiban-kewajiban yang lain, tapi tetap kita tidak akan meninggalkan untuk dakwah kepada antum semua, saudara tua saya di Islam Jamaah Jokam 354. Terbukti ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, apa yang dilakukan sahabat-sahabat, apa yang dilakukan kawan-kawan guru-guru kami, terus berjalan, terus bergerak, terus membuat tablik atau penyampaian kajian-kajian yang masih diminati oleh masyarakat secara umum.
Kemarin malam jelas diupload di channelnya Ribat, juga ada yang ambil dari channelnya Baka Al-Mukarramah tentunya, yaitu Syekh Khalil Bustami membuat diundang atau ada acara di Nganjuk yang terus menjelaskan tentang kesesatan Islam jamaah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya para sahabat-sahabat Islam, para mantan Islam jamaah itu terus berjuang, terus ingin menyadarkan. Tidak ada harapan yang lain kecuali kita hanya menyadarkan. Menurut informasi, acara pengajian tersebut diadakan di Nganjuk kota itu barat ya, kalau daerahnya Nganjuk baratnya. Banyak sahabat-sahabat dari kalangan para mantan yang ikut meramaikan hal itu. Tentunya kalau ada kajian model-model seperti itu, tablik seperti itu, apalagi mungkin jangkauannya lebih besar atau lebih meriah, maka biasanya membuat pengurus Islam jamaah akan kepanasan, akan kelojotan, akan bingung. Biasanya sampai dioperasi barang. Dulu awal-awal di sini itu, waktu saya mengundang Syekh Aziz di masjid atau di pondok kami dulu sebelum ada pondoknya di Masjid Ar-Ridho itu, malamnya saat kita ngaji tablik ya, mengundang masyarakat untuk kajian, itu rumah-rumah Islam jamaah, rumah-rumah jamaahnya itu diterobosi. Artinya dipastikan bahwa tidak ada yang ikut berangkat ngaji. Dipastikan buka rumah orang, ditakutkan nanti akan mengikuti kajian-kajiannya para mantan, dan walhasil kalau sampai mengikuti benar, Allah Subhanahu wa taala insya Allah bismillah dengan akal sehat, akal waras, dan akal selamat oleh Allah diberikan hidayah dan akhirnya sadar atas kesesatan Islam jamaah. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah taala, perlunya kita harus mensyiarkan terus sampai para penggiat di media sosial. Kalau perlu, saya pikir-pikir juga benar ya. Kalau untuk urusan hiburan saja kita banyak channel mungkin lah ya. Nah, kenapa kita tidak membuat itu? Nah, sehingga kemarin Ribat Aqdi Salim, alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah akan memisahkan, karena memang ternyata kita mengikuti aja ya. Ternyata memang di YouTube itu agar lebih jangkauannya lebih ya tersebar dan bagus, stabil gitu katanya sih. Maka memang dibedakan antara live streamingnya dan antara video reguler katanya. Kita ikuti aja, nggak modal, cuman membuat channel aja. Sehingga kemarin kita sepakat untuk membuat channel, yaitu channelnya RAS Live Streaming. Insya Allah channel tersebut akan kita pakai live streaming. Ya pas longgar mungkin, kan nggak harus setiap hari, tapi pas longgar kita bedakan untuk ditampilkan dari streaming. Maka bagi sahabat-sahabat yang berkenan, yang mungkin longgar, yang mungkin mensubscribe tidak ada beban dan tidak ada masalah, silakan bantu di subscribe di mana itu, di YouTube kita di Ribat RAS Live Streaming. Kita membutuhkan 50 subscriber awal, ternyata sudah sampai 170-an. Alhamdulillah dalam 2 hari ini sudah sampai 170, sehingga akan muncul muncul perangkat nanti untuk live streaming. Kalau enggak sampai 50 maka enggak muncul itu, sampai nunggu. Itu pun kemarin hari ini ya, saya cek itu masih belum muncul. Masih menunggu 24 jam lagi katanya, informasi seperti itu. Nah, apapun itu, ma'asyiral muslimin hafidhakumullah taala, itu adalah sebagai jalan. Dan saat ini memang dibutuhkan. Memang saat ini dibutuhkan tidak sedikit sahabat-sahabat, alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah, atas usaha-usaha ikhtiar sahabat-sahabat di media sosial, baik di Kawan Hijrah, di Khairul Anas TV, Baka Al-Mukarramah, Mubalik Hijrah, kemudian Asa Abdullah, Manazil Ilmi, terus Perdana Maja, Kudrus, dan sebagainya lah, tidak sedikit. Insya Allah biidznillah ada kok, tidak sedikit artinya banyak yang melalui siaran-siaran tersebut, alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah, mereka akhirnya tersadarkan. Dan terbukti juga, saya juga dapat sering banyak WA. Kalau dulu saya katakan hampir setiap minggu, iya hampir setiap minggu kita dapat WA
mesti saya penyimak setia ribat akdi salim. Saya penyimak, walaupun nggak setia ya, saya penyimak ribat akdi salim. Saya mengikuti ribat akdi salim, alhamdulillah, tapi saya masih di dalam. Saya bunglon. Nah, mohon doanya saya kuatkan. Itu hampir setiap minggu, saudara-saudara. Hampir setiap minggu lah. Kalau dulu awal-awal malah banyak, malah awal-awal itu hampir setiap hari, kadang saya sehari sampai 2-3. Nah, ya ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada pengurus, ada mubalek, ada remaja juga. Remaja biasanya mahasiswa rata-rata. Yang hubungi ribat akdi salim itu rata-rata kalau remaja itu mahasiswa atau mahasiswi misalnya. Ada yang kemudian tapi kendalanya ini dan itu, ada istri imam kelompok, ada istri KU daerah, ada pengurus daerah juga ada penerobos juga. Ya itu binillah wa bi'aunillah, inilah semua usaha-usaha para mantan yang terus berjuang melalui berbagai cara. Ada yang melalui keorganisasian, ada yang melalui nempel untuk membuka dengan keilmuan ilmiahnya dengan ta'dil syubhat, ada yang membuka akal sehat, akal waras, akal selamatnya, ada yang melalui testimoni sahabat-sahabat yang diperlakukan bagaimana yang diperlakukan di Islam Jamaah ketika dia menyatakan hijrah. Ini semua adalah dalam rangka untuk dakwah. Walhasil alhamdulillah bismillah sekarang sudah terkoyak-koyak. Bukan niat buruk kami untuk menggoyak Islam Jamaah, tetapi kami semua para mantan untuk menyadarkan. Tak ada lain kecuali niat kami adalah untuk menyadarkan. Hanya untuk menyadarkan, tidak lebih dari itu. Karena sungguh parah, sungguh nemen bahasanya wong Jawa. Nemen ketika kita sudah belajar tentang masalah akidah, ketika kita sudah belajar masalah muamalah, Islam rahmatan lil alamin, ternyata itu tidak dimiliki oleh Islam Jamaah. Tidak dimiliki oleh Islam Jamaah. Yang jargon utama Islam rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmat, Islam sebagai banyaknya ukhuwah Islamiyah. Tetapi di Islam Jamaah kita tidak menemukan itu. Ukhuwah jamaiyahnya ada, persaudaraan secara perkumpulan ada, yang lainnya nggak ada, yang lainnya kafir. Sehingga kemarin hari malam Jumat saya saat ngajar di masjid, ya kemudian masjidnya bagus, dan itu saya rutin setiap seminggu sekali. Yang ketua takmirnya kebetulan dokter, punya klinik, punya rumah sakitnya, itu seminggu sekali ya saya ngisi. Itu hampir ya sudah 2 tahunan lebih ini, alhamdulillah. Itu saya berikan pas nyinggung bab itu, bab masalah ajaan kepada tauhid, bukan kepada golongan. Saya katakan bahwasanya ajaan di Islam Jamaah itu hampir ketika kita ngaji dulu jarang sekali, dan coba Anda perhatikan, jarang sekali dengan kalimat-kalimat Islam. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tak pernah kita mendengar jamaah muslimin, saudaraku Islam. Tidak pernah, jarang yang kita kenal dengan prosedur jamaah. Seandainya pun misalnya membahas tentang jamaah misalnya, membahas tentang Islam, menyebut dengan Islam misalnya, ya yang kita katakan ya Islam sing murni, yang ujung-ujungnya juga nanti Islam jamaah itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Maka karena bahayanya seperti itu, dan ternyata apa yang kita sampaikan, apa yang kita luruskan, apa yang kita pantau selama ini ada apa ini di balik ini? Iki jane ono opo tuh asine no? Kok sampai begitu kuatnya doktrin dalam Islam Jamaah, sebenarnya ada apa? Ternyata benar bahwa ujung-ujungnya adalah duit, ujung-ujungnya adalah harta dunia, ujung-ujungnya adalah kekuasaan di bawah tanah. Yang tidak punya kuasa apa-apa sebenarnya, tetapi dia perintah-perintah, dia punya aturan-aturan yang bersifat mengikat mutlak. Mengikat mutlak, artinya mengikat mutlak tidak ada yang memberani bantah karena sudah didasari dengan akidahnya. Bantah Bani Israel, bantah murtad, bantah kayak revolusi solusi. Nah, seperti itu. Karena memang berangkat dari sebuah keyakinan. Berangkatnya dari sebuah keyakinan
ditanamkan, didoktrinkan setiap seminggu 3 kali 4 kali. Ada desa, ada kelompok, ada daerah, terus taat Allah Rasul imam, taat Allah Rasul imam, taat Allah Rasul imam. Senajan tadi teplek wa induriba dhahruka wa ukhida maluka asmi wa hati. Walaupun diambil hartamu, walaupun dipukul punggungmu, tetap mendengarkan dan taat. Kan itu doktrinnya. Sehingga mereka sendiri ya walah mantap. Mantap. Wakin mantap betul. Walaupun saudaraku semua, ya ketika kita menyampaikan seperti ini kepada kaum muslimin seakan-akan nggak percaya. Saya sering itu kemudian dibantah dengan nada-nadanya pelek nih. Alah mosok tat, mosok kudu ditaati. Kan enak tau, tinggal nggak taat aja nggak selesai itu. Dan jenengan mboten nate mlebu, Pak. Mosok wong kok kaya kebo kok gelem ae. Masa seorang seperti kerbau mau aja dimintai uang. Kalau saya nggak mau, kalian jenengan nggak pernah masuk. Jadi jenengan nggak pernah masuk dan sudah mendengar informasi saya yang sudah keluar ini, sehingga mengatakan seperti kalau Anda sudah dari orang awam kemudian masuk, nggak seperti ini ucapannya Anda. Ngomong nggih beda. Kalau semua seperti Bapak, nyatanya di dalam banyak orang yang pinter secara akademis daripada Bapak. Sebenarnya logikanya lebih kuat, lebih cepat, lebih cerdas. Nyatanya di dalam masih banyak. Ada jenderal, ada profesor, ada doktor, magister, sarjana mungkin ribuan. Nyatanya masih di dalam. Sampai kemarin itu sampai bilang, saya ngisi kajian itu kemudian ada ustadznya, Ustadz Asis itu sih ngobrol. Nggak tahu kalau saya itu mantan. Cerita. Oh ya pokoknya sing mlebu ning jamaah iki tak pastekne wong goblok kabeh. Ayo wong pokok kabeh ra mudeng agama kabeh. Wis genah kae wis ra iso ngaji kabeh. Lah saya sebagai mantan ya enggak kemudian terus tak bilang ya enggak, sebenarnya ya banyak sih di dalam itu yang ya pinter, cuman karena itu terbakar doktrin yang mungkin dari kecilnya. Oh, enggak mungkin Ustaz, dia belum tahu kalau saya mantan. Saya pernah mampir di sholat di sana itu khutbah bahasa Arab, ternyata baca itu dibaca Arab, bahasa teknik penjelasannya opo kok Arab terus nih. Dia juga Ustaz sih. Nah, itu mesti wong goblok ora mudeng agama kabeh. Saya katakan iya mudeng. Ya hanya mudeng, cuman kita salah. Saat itu kita salah pemahaman. Salah pemahaman. Cara ngajinya lebih tertib malahan. Jadi kita harus fair toh. Jadi kita tidak boleh kebencian kita terhadap suatu golongan kemudian kita membabi buta menafikan sesuatu yang ada, nggak boleh saudaraku ya. Dakwah itu bil hikmati wal mau'idah, bil mau'idah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan baik lah. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Ya. Jadi orang luar menganggapnya seperti itu yang mudeng agama. Terus zaman kok jenengan kok ngerti tat? Lah kalau mantan 30 tahun lebih. Sama ini mantan dong. Inggih. Nah, kebetulan ini Sultan ini dari Lamongan juga. Tapi Lamongan pesisir utara. Saya kan pesisir selatan. Sama nih bukannya kok Lamongan tat? Iya. Memang Lamongan ada jamaah itu. Banyak no. Lamongan di sebagian di wilayah selatan itu banyak. Oh, nih Lamongan tak kira neng kene ning Tawangmangu tok. Tak kira di sini sekitar Tawangmangu dan Karanganyar saja. Ternyata di Lamongan banyak tuh. Loh, Lamongan itu 9 daerah malahan. Dulu 9 daerah, sekarang ya 9 daerah ya. Walaupun kecil-kecil, tapi kan wilayahnya wilayah selatan, wilayah Sugiyo, Babat, Sukodadi, Lamongan, Pucuk dan sekitar itu. Enggak sampai ke utara ya ada, tapi sedikit sekali. Makanya saya tuh tahunya di sini tadi. Nggak tahunya di Lamongan juga banyak ya. Nah, kalau di sini lebih banyak lagi. Nah, itu pandangan mereka. Jadi seakan-akan ngapain kamu menurut keluar aja. Ngapain kamu manut-manut dengan imam itu? Kalau keluar aja. Ngapain kamu taat diperintah untuk membayar 10% kok taat? Kalau saya enggak mau. Itu bagi orang yang belum pernah masuk. Tetapi bagi kita yang di dalam dulu, enggak mungkin melepas itu semudah itu. Nyatanya sulit. Nyatanya angel melunturkan sebuah akidah itu angel.
Dan contoh konkretnya di dalam masih ribuan bahkan ratusan ribu orang. Kalau jan tenan yang tak Allah paling hidayah. Makanya kita sebagai mantan itu memberikan warna dalam dakwah. Ayo wai warno. Wai apa istilahnya, diberikan pencerahan. Karena kita mantan. Kalau selain mantan bisa sih masuk, tetapi biasanya sih ditolak mentah-mentah. Artinya wong kafir ngomong apa gitu kan. Artinya secara fokus ke permasalahan nggak tahu. Intinya pokoknya oleh ngapir nih mas selesai itu. Tapi secara tafsir apa itu kasus-kasus yang ada dalam Islam jamaah dia nggak ngerti. Sebenarnya mantan tahu persis. Misalnya Pak Kurdi menerangkan, kenapa Islam jamaah, kenapa ini kok nikahnya harus ada ND, nikah dalam dulu. Bukan masalah nikah dalamnya, kalau nikah dalam, nikah syiri itu banyak, asal di Islam jamaah banyak. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar, yaitu menganggap si KUA, menganggap penyelenggara pencatat pernikahan itu, yang kemudian menjadi penyerahan perwaliannya biasanya, itu dianggap kafir dan tidak sah untuk menikahkan. Kan di sini titik poinnya di sini. Tidak sah untuk menikahkan. Sehingga ada imam daerah, ada wakilnya, ada imam desa yang dipasai untuk perwalian, untuk penyerahan wali. Akhirnya nikah dulu, nikah namanya ND, nikah dalam. 1 istri 2 pernikahan. Untuk nikah di KUA hanya sifatnya kamuflase. 1 istri 2 pernikahan, 2 istri 4 pernikahan. Aku dewi masalahnya. 2 istri 4 pernikahan, 1 istri. Jadi secara hukmi entek ya. Cuman secara ayannya, secara nyata istrinya baru 2. Yang 1 itu istrinya baru 1, tapi secara pernikahannya 2 kali. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini doktrin-doktrin seperti ini harus kita lunturkan, harus kita buka akal sehat, akal waras, akal selamatnya, dan biidznillah wa bi'aunillah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan perlahan tapi pasti. Kalau ada mantan balik tidak ada berita. Tapi kalau ada yang hijrah hampir setiap hari diberitakan. Ada mantan yang balik nggak ada berita karena kayaknya sangat minim sekali, dan tidak mungkin mantan balik itu tidak mungkin. Seandainya balik pun dia akan dicurigai, diwaspadai. Seandainya balik pun dia tidak akan kembali normal hatinya seperti sedia kala saat sebelum hijrah. Sementara orang-orang yang bunglon di dalam aja itu sudah saya katakan berkali-kali, orang yang bunglon di dalam itu sebenarnya semakin dia bunglon, semakin dia akan semakin tampak kesesatannya. Semakin jelas kesesatannya, semakin walah. Kenapa? Apa yang disampaikan mantan adalah la raib, tidak ada sebuah keraguan. Jadi kita tunjukkan ini kesesatan-kesesatannya. Makanya masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, terus berdakwah ya. Sebarkan dakwah, sebarkan, buat channel-channel yang mampu ya, dakwahkan. Kemudian yang melalui organisasi tetap semangat, yang melalui akal sehat tetap semangat, yang melalui kajian-kajian kalau diundang untuk ngisi tablik, membuka tablik akbar, siap. Ya, khususnya para mantan-mantan mubalek daerah ya, karena banyak. Kalau memberi judul, jangan memberi judul yang secara lohir, jangan. Misalnya mantan LDI, jangan nggak usah. Itu kemarin ada saya ngisi pengajian itu di bawahnya ditulis mantan ulama LDI, tak suruh hapus, jangan seperti itu, jangan. Nanti pengajian Anda tidak jadi ya. Nanti pengajian Anda tidak jadi ya, dibuat yang sedemikian rupa, senyaman mungkin. Nah, sehingga pengajian apa yang dimaksud tujuan kita tersampaikan. Beberapa kali saya kemarin sampai diundang ke pondok ya. Pondok besar juga, termasuk pondok besar juga, untuk memberikan apa istilah juntunya benteng akidah kepada santri-santri pondok SMA itu. Saya sampai mikir, ini anak-anak SMA mudeng kok enggak ya? Tapi gurunya maksa. Pokoknya antum jelaskan tadi itu tentang kesehatan itu kita, karena masanya nanti mereka itu akan tugas terjun ke sana-sana, nanti takutnya nanti malah enggak bisa dakwah. Biar tahu kebusukannya mereka, biar tahu kejelekan mereka, kesehatan mereka. Akhirnya di hadapan ratusan anak, 300 lebih itu saya ya. Itu saya ngisi itu di kelas SMA, persiapan mau lulus itu.
itu judulnya Benteng Akidah. Ya akhirnya bongkar Islam Jamaah. Ya, bongkar Islam Jamaah. Sudah saya upload tahun berapa, bulan berapa itu kemarin. Nah itu saudaraku semua. Jadi jangan berhenti seperti Pak Khalil di mana disuruh di Malang, di Nganjuk. Begitu pula sahabat-sahabat ketika diminta untuk menjelaskan, jelaskan. Karena ini pertimbangannya. Kadang-kadang orang luar itu punya saudara, punya sedulur, apalagi di seluruh raya itu hampir ya bisa dipastikan itu bapaknya jamaah, ibunya tidak. Bapak ibunya jamaah, anaknya tidak. Anaknya jamaah, bapak ibunya tidak. Itu di Jawa Tengah dia, di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timur kan nggak biasa satu trah. Ibunya otomatis anaknya kan malah aneh, harus keluarga nggak seperti itu, aneh. Tapi kan di Jawa Tengah itu seperti itu. Katanya laki-laki ngaji, perempuannya belum. Perempuannya ngaji, laki-lakinya belum. Itu biasa di sini, banyak seperti itu. Sehingga kadang kita berdakwah kepada yang belum Islam Jamaah tidak masuk itu biasanya menjadi sebuah senjata. Bahkan saya tidak jarang saya sering banyak menjumpai aktivis-aktivis kaum muslimin yang masih semangat. Ada loh ya di sini itu. Setiap hari itu melu ngaji dengan saya. Setiap malam Selasa ngaji dengan saya. Semangat ngaji, tapi istrinya jamaah. Saya tanya, lah itu banyak ya? Itu ada 1, 2, 3, 4 satgas itu. Satgas padahal dia. Muadzin juga ada, muadzin masjid kita itu malah dia muadzin tapi istrinya jamaah. Sampai tas ngobrol-ngobrol tak guyon nih, tapi bojo sampean ini termasuk nggak paham. Ya iya nggak paham karena masih mau dengan jenengan. Itu memang dulu jamaah dulu tapi nggak begitu paham, terus dinikah oleh orang luar. Nah, orang luar ini kuat dalam agamanya, bahkan jadi muadzin di pondoknya, di masjid kita, di pondok kita itu. Tapi istrinya jamaah, anak-anaknya jamaah semua. Nah itu di wilayah sini banyak. Nah setidaknya kita menjelaskan, membongkar, membuka mereka agar ini nih suaminya ini tahu kesesatan ini gini. Oke, jangan berhenti jadi orang baik, katanya siapa? Para motivator, ojo kesel dadi wong apik, ojo jeleh dadi wong apik. Tetap semangat, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Terus berdakwah dan terus semangat, dan harapan kita adalah agar pertama adalah untuk menjadi pembelajaran kepada kaum muslimin agar tidak tertarik golongan Islam Jamaah, untuk menjadi penguat kepada saudara-saudaraku yang sudah hijrah, dan yang ketiga adalah untuk membuka akal sehat sahabat-sahabat yang ada di dalam golongan sesat Islam Jamaah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.